Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, sepertinya hadir semua, tidak ada yang izin maupun yang sakit. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Chelsea Putri Kinanti, biasa dipanggil Ibu Chelsea. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, teks laporan hasil observasi ini sudah dibahas di SMP. Barangkali ada yang masih ingat di kelas berapa kita belajar teks laporan hasil observasi? Sepertinya lupa ya. Teks laporan hasil observasi ini dibahas di kelas 7 ya anak-anak. Nah sekarang kita akan mengulas kembali dan juga menambah lebih dalam lagi mengenai teks laporan hasil observasi. Agenda hari ini kita akan menentukan dengan tepat isi pokok dan hal-hal yang dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi dengan menunjukkan bukti. Dan yang kedua, kita akan menentukan dengan tepat struktur teks laporan hasil observasi dengan menunjukkan bukti. Mari kita mulai. Nah, Ibu sudah tampilkan sebuah gambar di sini. Silakan untuk diperhatikan dan diberikan komentar. Ya, silakan Bunga. Bunga mawar berwarna merah dan daunnya berwarna hijau, Ya, betul Bu. ya. Ada yang ingin menambahkan komentar dari Bunga? Tangkainya berwarna coklat dan berduri, Bu. Ya, betul sekali. Tadi Bunga dan Keisha sudah memberikan komentar ya, tepuk tangan. Betul yang dikatakan oleh Bunga dan Keisha, gambar ini merupakan gambar bunga mawar yang memiliki kelopak berwarna merah dengan daun berwarna hijau, tangkainya berwarna coklat dan juga berduri. Nah, tadi kita sudah mengamati sebuah objek yaitu gambar yang berisi gambar bunga mawar. Selanjutnya, Ibu sudah menyediakan sebuah teks, akan Ibu bacakan setiap paragraf. Nanti kita akan menganalisis atau membedah bersama-sama ya setiap paragraf itu berisi apa. Teks ini berjudul Pantai. Pantai adalah batasan antara daratan dengan lautan. Menurut bentuknya, ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Paragraf pertama itu kira-kira berisi apa? Ya, silakan Nabila. Berisi pengertian pantai, Bu. Iya, betul sekali ya. Nah, dalam teks laporan hasil observasi, paragraf ini yang berisi mengenai gambaran secara umum itu dinamakan deskripsi umum atau pernyataan umum mengenai objek yang akan dibahas. Paragraf selanjutnya Ibu bacakan kembali. Pantai landai memiliki ciri permukaan yang relatif datar, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya identik dengan tekstur topografi bergunung-gunung yang disebabkan karena retakan memanjang yang sejajar dengan pantai dan terkikis ombak besar, sehingga terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Nah, setelah tadi kalian mencermati paragraf kedua, kira-kira paragraf ini berisi tentang apa? Berisi macam-macam pantai, Bu. Ya, betul sekali. Nah, dalam teks laporan hasil observasi, bagian ini dinamakan deskripsi bagian karena berisi mengenai bagian-bagian dan juga yang lebih merinci mengenai objek yang dibahas atau objek yang sudah diamati. Paragraf ketiga, Ibu bacakan lagi. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati bersama keluarga. Masih banyak komponen lainnya yang ada di pantai, dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Manfaat lain yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir bagi kesehatan manusia. Nah, setelah kita mencermati paragraf ketiga,
Kira-kira tentang apa isinya? Manfaat dari pantai, Bu. Ya, betul sekali. Nah, dalam teks laporan hasil observasi, bagian ini dinamakan deskripsi manfaat karena berisi mengenai informasi tentang manfaat dari objek yang kita amati. Kita tadi sudah mencermati sebuah teks. Mengapa teks tersebut termasuk teks laporan hasil observasi? Silakan Dewi. Teks tersebut termasuk teks laporan hasil observasi, Bu, karena informasi yang didapatkan itu berdasarkan hasil pengamatan. Betul sekali ya. Teks ini dinamakan teks laporan hasil observasi karena berisi mengenai informasi yang didapatkan dari hasil observasi atau pengamatan. Nah, dalam hal ini penulis mengobservasi sebuah objek yaitu pantai yang kemudian ditulis dalam teks laporan hasil observasi dan juga strukturnya sesuai dengan teks laporan hasil observasi, yaitu ada deskripsi umum atau pernyataan umum, kemudian ada deskripsi bagian, dan ada deskripsi manfaat. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, kemudian silakan kalian isi lembar kerja kelompok yang sudah Ibu sediakan, dan nanti akan dipresentasikan atau kita akan berdiskusi ya. Silakan Ibu beri waktu 30 menit untuk mengisi lembar kerja kelompok. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya nomor 1 bagian A dan B. Silakan kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin menjawab. A. Apa nama ilmiah dari kucing ilmiah? Felis silvestris catus atau Felis catus. B. Sebutkan jenis-jenis kucing. Berdasarkan asalnya, dikenal adanya kucing kampung di Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunan ada 2 kelompok, yaitu kucing galur murni dan keturunan campuran. Tercatat secara resmi sebagai kucing terah atau galur murni, purebred seperti Persia, Siam, Manx, dan Sphinx. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2, betul sekali tadi jawabannya. Sudah sesuai dengan hal-hal yang dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul kucing. Selanjutnya, Ibu minta kelompok 5 untuk membacakan hasil diskusinya bagian C dan juga nomor 2. Silakan, kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi dari misai atau kumis kucing adalah untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Misai dapat mendeteksi perubahan angin yang amat kecil. Nah, kumis ini juga dapat digunakan oleh kucing untuk menentukan apakah badannya dapat melewati ruangan yang sempit seperti pipa, karena jarak antara kedua ujung kumis kucing hampir sama dengan lebar tubuhnya. Lalu, karena teks tersebut berisi informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan yang disusun sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kelompok 5, betul sekali tadi sudah disebutkan apa fungsi dari misai atau kumis kucing ya. Kemudian tadi juga disebutkan alasan mengapa teks tersebut termasuk teks laporan hasil observasi ya, karena teks tersebut berisi informasi ya, informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan, kemudian dituliskan dalam sebuah teks yang strukturnya juga sesuai dengan teks laporan hasil observasi. Baik, selanjutnya Ibu minta kelompok 1 untuk membacakan paragraf ke-1, itu strukturnya apa ya, silakan. Kelompok 1. Saya Mia, Bu, dari perwakilan kelompok 1. Definisi umum. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer dari kelas mamalia. Berdasarkan makanannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertaring. Kucing Felis catus merupakan kucing piaraan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing jenis ini disebut juga kucing domestik atau kucing rumahan. Nama ilmiahnya Felis silvestris catus atau Felis catus. Kata kucing biasanya merujuk kepada hewan yang telah dijinakan.
Pada bagian ini membahas kucing secara keseluruhan atau secara umum. Ya, betul sekali. Paragraf ke-1 itu merupakan definisi umum karena pada bagian itu membahas kucing atau definisi kucing secara umum ya dan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya Ibu minta kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi paragraf kedua. Silakan kelompok 3. Saya Bunga, perwakilan dari kelompok 3. Deskripsi bagian. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan asalnya, dikenal adanya kucing kampung, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunan ada 2 kelompok, yaitu kucing galur murni dan keturunan campuran. Tercatat secara resmi sebagai kucing terah atau galur murni, seperti Persia, Siam, Mang, dan Sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia. Sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran seperti kucing liar atau kucing kampung. Pada paragraf ini, membahas jenis-jenis kucing. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3. Betul sekali, pada paragraf kedua itu berisi definisi bagian karena menjelaskan mengenai jenis-jenis kucing ya. Selanjutnya, Ibu minta kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya paragraf terakhir. Silakan kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4, Bu. Deskripsi manfaat, yaitu seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan. Kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di pemukiman. Nah, kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus-tikus. Paragraf ini membahas manfaat memelihara kucing. Ya, terima kasih kelompok M4, hebat sekali. Betul ya. Paragraf terakhir itu berisi deskripsi manfaat karena memberitahu atau memberikan informasi mengenai manfaat dari memelihara kucing. Alhamdulillah, hebat sekali anak-anak, kalian sudah dapat berdiskusi dan juga sudah menentukan struktur dengan baik. Setelah tadi kita berdiskusi mengenai teks laporan hasil observasi, apakah ada yang ingin menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan, Ika. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan suatu objek. Struktur teks laporan hasil observasi yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ika. Betul yang dikatakan Ika ya, tadi kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan atau observasi suatu objek. Nah, teks laporan hasil observasi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama itu deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Deskripsi umum berisi pernyataan umum atau definisi objek secara keseluruhan. Kemudian di deskripsi bagian itu dijabarkan bagian-bagian atau jenis-jenis dari objek tersebut. Dan yang ketiga itu di deskripsi manfaat terdapat manfaat dari objek yang dibahas. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan tes evaluasi individu. Silakan mengisi soalnya Ibu tampilkan di sini. Silakan kalian isi kemudian dikirim melalui Google Classroom. Ibu beri waktu 15 menit ya. Anak-anak, waktu untuk mengisi tes evaluasi sudah habis. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Dan di minggu yang akan datang kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Jadi silakan untuk belajar di rumahnya masing-masing ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran sudah selesai. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Tetap semangat dan juga belajar di rumah ya, lebih giat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.